Ya. Karena udah semangat, sekarang ibu punya pantun buat kalian. Pergi ke pasar membeli kain. Jangan lupa membawa tas baru. Hari ini kita belajar dengan penuh semangat agar ilmu bermanfaat selalu. Supaya ilmu kita bermanfaat selalu, dan insya Allah kalian kelihatannya alhamdulillah baik ya, pada sehat semuanya. Sehat. Alhamdulillah, karena kalian sekarang sudah memulai dengan semangat dan sehat. Ibu harap pembelajarannya juga berjalan dengan lancar. Nah, sebelum itu silakan kalian buat pimpin doa terlebih dahulu. Duduk, siap, belum belajar. Marilah kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baik, nah sekarang kita sudah hadir semua, dan sebelum kita belajar, kita akan melakukan ice breathing. Ya. Tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, tepuk semangat 3, tepuk semangat 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik ya, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Tapi sebelumnya, kalian ada yang masih ingat pembelajaran yang kemarin? Apa? Pidato. Kemarin kita belajar tentang pidato. Ada pengertian pidato, tujuan pidato, kaidah kebahasannya, dan strukturnya. Sekarang itu mau tanya, siapa yang tahu apa aja dari isi struktur pidato? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Jihan. Apa aja? Isi, penutup. Nah, itu adalah struktur dari pidato. Ada apa tadi? Pembuka, isi, penutup. Nah, sekarang karena ada pembuka, isi, dan penutup, Ibu mau tanya sama kalian siapa yang bisa memberi contoh kata pembukanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, terima kasih. Nah, sekarang berikan tepuk tangan buat ya. Nah, itu adalah salah satu contoh pembukaan dalam pidato ya. Berarti sekarang kalian sudah paham apa itu pembuka, isi, dan juga penutup. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan sekarang, yaitu kita akan belajar menulis dan membacakan teks pidato. Baik, sekarang kalian perhatikan. Nah, di sini karena kita sekarang akan belajar yaitu menulis pidato dan membacakan pidato atau membawakannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada langkah-langkah untuk menyusun pidato. Perhatikan. Yang poin pertama yaitu menentukan tema atau topik sesuai kebutuhan. Jadi ketika kita ingin menulis pidato, kita harus menentukan terlebih dahulu temanya. Misalkan kalian ingin menentukan tema agama, tentang lingkungan, dan sebagainya. Nah, yang pertama kalian tentukan dulu buat temanya. Poin kedua yaitu membuat kerangka pidato. Kerangka itu tadi yaitu seperti strukturnya ya. Isinya ada kata pembuka, isi, dan penutup. Nah, tadi sudah diberikan contohnya oleh Disti. Nah, tadi Disti sudah memberikan contoh pembuka. Nah, sekarang di sini ada penutup. Siapa yang bisa memberikan contoh penutupnya? Ayo, Disti lagi boleh. Sekarang Disti boleh berikan contohnya untuk penutup. Cukup sekian dan singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu contoh penutup yang sering kita lakukan. Nah, itu adalah contoh penutupnya. Yang ketiga, mengembangkan isi dengan argumen. Poin yang keempat adalah memperhatikan bahasa jelas, sopan, dan persuasif. Persuasif itu adalah bahasa yang mengandung ajakan ya. Nah, bahasa
penyampaian agar lancar. Kalian sudah menulis pidatonya, isinya semuanya pokoknya sudah selesai dari pembuka, isi sampai penutup. Karena kita ini belajar untuk menyampaikan pidato, nah kalian baca lagi agar ketika penyampaian pidatonya itu lancar, tidak kelibet. Iya, betul. Nah sekarang teknik penyampaian pidato. Sekarang kalian perhatikan lagi, ada tekniknya ketika kita ingin menyampaikan pidato. Yang pertama kita harus melakukan kontak mata. Apa kontak mata? Iya, saling tatap-tatapan, tatap mata wajah, ya. Kontak mata dengan audiens untuk menyapa perhatian. Nah, ketika kita sedang berpidato, kita nggak boleh kayak gitu. Audiens ini kita kayak gini, tapi kita harus menatap seperti ini dengan penuh percaya diri. Nah, seperti nomor kayak gini, kita harus menatap audiens. Yang kedua adalah intonasi suara, tegas, tidak monoton. Suaranya jangan kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bakal bagus tidak kalau enggak? Karena dalam berpidato itu kita harus intonasi suaranya itu tegas, tidak monoton. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu termasuk kalimat intonasi suara dengan tegas. Poin ketiga, gestur tubuh wajah yang mendukung isi pidato. Ketika kita sedang berpidato, gestur tubuhnya jangan berlebihan. Kalau misalkan kita sedang berpidato, jangan sambil bergoyang-goyang, sewajarnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, kita bisa menggunakan gerakan tangan yang wajar. Jangan assalamualaikum, jangan sambil goyang-goyang ya. Harus yang wajar. Yang terakhir, sikap percaya diri. Nah, sikap percaya diri berdiri tegak. Jangan terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti itu. Tapi kita harus percaya diri dengan kalian langkah ke maju sini kayak gini tegak. Santai aja. Itu termasuk teknik penyampaian pidato. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Tentu bisa ya. Ini insya Allah mudah. Kita sudah tahu langkah menyusun pidato dan teknik penyampaian pidatonya seperti apa. Nah, kalau kalian sudah tahu, sudah paham apa langkah menyusun pidato dan sudah tahu cara teknik penyampaian pidato? Sudah. Nah, sekarang ibu mau kalian untuk belajar menulis teks pidato. Nah, kalian ikutin. Ketika kalian ingin menulis teks pidato, yang pertama kalian harus menentukan temanya dulu. Nah, membuat kerangka pidato berupa bentuk muka, isi dan penutup. Setelah itu kalian mengembangkan isinya. Nah, dan jangan lupa bahasanya itu harus jelas dan sopan, ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, yang pertama kalian harus tentukan dulu temanya. Kira-kira kalian mau temanya apa ketika ingin membuat pidato. Kalau sekarang kalian sudah paham, sekarang kalian boleh untuk menulis atau merangkai pidato kalian sendiri. Ya. Setelah itu kalian menulis, kalian satu persatu maju ke depan untuk menyampaikan pidato yang sudah kalian tulis. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa sekarang bisa dimulai untuk mengerjakan tugas. Gimana? Bisa? Bisa. Bisa ya. Itu berapa paragraf? Berapa? Terserah kalian. Minimalnya 4 paragraf. Gimana, udah selesai? Sudah. Nah, sekarang sudah siap untuk membacakan pidato? Sudah siap. Kalau begitu sekarang ibu akan panggil Isti. Silakan maju ke depan untuk membacakan pidato yang sudah kamu buat. Oke, sekarang kalian simak baik-baik ya, perhatikan teman-teman kita sekarang akan membacakan pidato. Jadi jangan berisik. Oke, silakan Isti. Mulai. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Cukup sekian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk
waktu juga ya. Kalau kita ke sekolah waktunya kalian harus datang jam 7, berarti kalian harus jam 7. Jangan sampai waktu datangnya harusnya jam 7 kalian datangnya ke sini jam 8. Jam 8. Nah, itu namanya tidak disiplin. Kita sudah mempelajari ada langkah pidato, langkah menyusun pidato, dan ada teknik penyampaian pidato. Kalian sudah membuktikan bahwa kalian sudah bisa untuk menyusun teks pidato ya. Apa yang kalian bawakan tadi berarti itu adalah bukti bahwa kalian sudah bisa untuk menyusun teks pidato, dan ketika kalian menyampaikannya di sini itu juga adalah bukti bahwa kalian sudah mampu untuk menyampaikan pidato meskipun ya mungkin belum terlalu baik karena kita juga masih dalam pembelajaran. Nah, sekarang ibu mau tanya, tadi kan sudah membawakan pidato. Menurut kamu perasaan kamu seperti apa? Atau Ibri boleh ketika kalian tadi menyampaikan pidato, perasaan kalian itu seperti apa? Saya merasa grogi ya, tentunya karena kita grogi yang kita rasakan itu karena kita belum terbiasa. Makanya mengapa kita harus belajar untuk menyampaikan pidato? Karena supaya kita lebih percaya diri ketika kita ketika kita berada di depan seperti ini. Nah, itu alasan mengapa kita harus belajar untuk menyampaikan pidato. Karena pidato itu adalah latihan untuk berbicara di depan umum. Tapi alhamdulillah kalian sudah membuktikan bahwa sedikit demi sedikit kalian sudah bisa untuk menyampaikan bahkan merangkai pidato. Karena waktunya sudah siap, boleh dimasukkan dulu, dirapikan dulu bukunya. Ya. Hari ini ibu mau berterima kasih banyak sama kalian karena kalian sudah mau belajar ya. Semoga apa yang kita pelajari, harapan ibu itu tetap sama ya. Harapan ibu supaya ilmu kita itu bermanfaat ya, untuk sekarang maupun untuk kedepannya nanti ya. Sekarang ibu mau pantun sama kalian sebelum kita pulang ya. Burung cendrawasih terbang menari. Burung kenari suaranya merdu sekali. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan nanti. Terima kasih. Sekarang sebelum kita pulang silahkan pimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum pulang,